Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pada modul 14 unit 1 tentang tunduk pada negara pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang pertama ada kedaulatan, yaitu hakikat dan pengertian kedaulatan. Aristoteles, murid Plato, berpendapat yang berbeda dengan gurunya tentang sumber kekuasaan negara. Sumber kekuasaan negara dalam pandangan Aristoteles adalah hukum. Apabila hukum menjadi sumber kekuasaan negara dalam pendapat Aristoteles, maka dalam negara akan terwujud hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hukum akan menumbuhkan moralitas yang teruji dan keadaban yang tinggi yang pemerintah tetapi juga bagi yang diperintah. Yang kedua, tumbuhnya moralitas yang teruji dan terpuji dan keadaban yang tinggi akan mencegah pemerintah yang sewenang-wenang. Yang ketiga, ketiadaan pemerintah yang sewenang-wenang dari pihak penguasa akan menumbuhkan peran serta yang positif serta persetujuan dan dukungan yang menggembirakan dan pihak yang diperintah kepada pemerintah. Yang keempat, pemerintah yang memiliki moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi, yang tidak sewenang-wenang, dan yang memperoleh persetujuan dan dukungan dan pihak yang diperintah akan memerintah untuk kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum. Selanjutnya, kedaulatan sebagai kekuasaan yang mutlak, abadi, dan tidak terbatas dari negara. Pemegang kedaulatan ialah yang memegang kekuasaan yang tertinggi dalam negara. Oleh karena itu, kedaulatan berarti juga pemegang kekuasaan yang tertinggi. Namun harus diperhatikan bahwa tujuan dari kedaulatan adalah kesejahteraan hukum dan kesejahteraan umum. Selanjutnya ada macam-macam kedaulatan. Yang pertama ada teori perjanjian masyarakat. Dalam pemahaman negara-negara modern, teori perjanjian masyarakat yang kemudian memberikan warna pada konsep demokrasi. Teori perjanjian masyarakat disebut juga dengan teori kontrak sosial. Asal mula terbentuknya negara berdasarkan teori perjanjian masyarakat yang berangkat dari suasana sebelum terbentuknya negara sampai terbentuknya negara. Salah satu tokoh yang menjelaskan teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial adalah Jean-Jacques Rousseau. Yaitu Rousseau menjelaskan bahwa keadaan masyarakat sebelum adanya negara dinamakan keadaan alamiah yang hidupnya secara individual yang bebas dan sederajat serta bahagia. Yang kedua ada teori kekuasaan, yaitu teori ketiga tentang asal mula terbentuknya negara adalah teori kekuasaan. Kekuasaan negara adalah bentuk dominan dan kekuasaan kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Terbentuknya negara karena hasil pertarungan antara kelompok etnik yang kuat dan kelompok etnik yang lemah. Kelompok etnik yang kuat membentuk negara dan menguasai kelompok etnik yang lemah. Hukum dibuat oleh sekelompok pemegang dalam pertarungan kekuasaan. Tokoh yang memegang dan mengembangkan teori kedaulatan antara Ludwig Gumplowicz. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.